adalah yang ada di dalam kitab hati. Nyanda ada sayang yang sama deh dia pesayang. Nyanda ada dua. Nyanda ada dua. Dia pecinta orang semua. Dia somati orang itu semua bukti dia pecinta. Yang ada cinta yang kasih yang lain, yang ada sayang yang lain, cuma Tuhan Yesus. Nyanda ada yang ada di dalam kitab hati. Nyanda ada sayang yang sama deh dia pesayang. Nyanda ada dua. Nyanda ada dua. Dia pecinta orang semua. Dia somati orang itu semua bukti dia pecinta. Yang ada cinta yang kasih yang lain, yang ada sayang yang lain, cuma Tuhan Yesus. Yang ada cinta yang lain, yang ada kasih yang lain, Selamat malam saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam acara seperti biasanya pada hari Senin 2 menit saja. Dan tentunya malam hari ini di tengah kesibukan Bapak Ibu, atau mungkin setelah melakukan aktivitas dari pagi hari sampai malam hari ini dan sebelum kita tidur, kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Tema kita malam hari ini begitu luar biasa dan saya terinspirasi dengan tamu saya sejak hari Sabtu ada di kota Gorontalo. Beliau sejak kemarin bersama dengan kami dalam ibadah. Sejak Sabtu ya, kita sempat sama-sama di sini, kita berdoa dan kemarin ibadah pagi sempat melayani dalam ibadah kami dan
saya terinspirasi dengan beliau beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu. Beliau sempat Tuhan izinkan antara hidup dan mati. Dan saya belum mendengar cerita apa yang beliau alami, sakit apa yang beliau alami, dan bagaimana cara Tuhan bekerja. Dan malam hari ini Pastor Jeffrey Victor Piring dari Jakarta, dan beliau juga sebagai Ketua Umum BAS, yaitu Barisan Anak Sorga. Terima kasih Pak Jeffrey malam hari ini ada bersama dengan kami. Dan narasumber kita yang kedua juga Pastor Yoce Luntungan, Dr. Yoce Luntungan yang ada di Manado. Beliau juga mengalami, Tuhan izinkan alami sakit yang luar biasa. Sampai 10 kali lebih dia cuci darah, tetapi sampai hari ini beliau justru sehat luar biasa, Pak Jeffrey ya. Kita sapa selamat malam Pak Yoce Luntungan ada di kota Manado. Dan pemirsa, tentunya waktu kita sudah berjalan terus, kami mohon maaf juga agak terlambat sedikit, ada kesalahan teknis di studio kami, Studio 3, untuk mempersiapkan acara malam hari ini. Sekali lagi kami menyapa selamat ketemu dalam acara 2 menit saja malam hari ini. Harapan kami seperti biasanya bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara dari Sabang sampai Merauke, kalau kita di Provinsi Gorontalo, dari Atingkola sampai Popayato, Bapak Ibu yang sudah diberkati Tuhan dalam acara 2 menit saja, malam hari ini Bapak Ibu juga akan diberkati dengan tema di antara hidup dan mati. Nah, sebelum kita menghubungi atau terhubung dengan yang jauh di Manado, Pak Jeffrey, apa kabar sekarang? Kita belum bicara tentang pengalaman hidup, gimana keadaan sekarang? Sangat amat baik. Sangat amat baik ya. Lebih dekat lagi sedikit dari mic. Iya, sangat amat baik. Saya lihat waktu sebelum sakit dan sesudah sakit malah ini lebih lebih fair ya, lebih fair dan lebih fit. Gitu. Nah, Pak Jeffrey, tema kita malam hari ini secara pandangan umum dulu Pak Jeffrey, bagaimana melihat kebaikan Tuhan. Lagu tadi kita dengar, nyanda ada cinta yang lain, hanya cinta Yesus. Tentunya Amin. kalau kita masih hidup ini hanya anugerah Tuhan. Ya, betul, bisa simpulkan sedikit tentang kehidupan sebelum kita bicara tentang apa yang pernah Pak Jeffrey alami soal sakit itu. Tentunya sudah berpikir, wah udah mau mati kira-kira gini kan. Tetapi kondisi sekarang, Pak Jeffrey bisa kasih gambaran sedikit tentang kehidupan manusia itu seperti apa? Iya. Memang kehidupan manusia itu kan kita sama seperti uap ya. Hari ini ada, sebentar bisa lenyap. Wah, gitu. Ada firman Tuhan pernah katakan dalam Ulangan 30 ayat 15, yaitu pada hari ini Tuhan kita diperhadapkan yaitu kehidupan, keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ya toh. Ayat 16 katakan, jika engkau mengasihi Tuhan maka engkau hidup, beruntung, bertambah banyak. Dan kemana engkau pergi, engkau akan diberkati Tuhan. Jadi intinya itu mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan ya. Jadi gitu. Jadi itulah kehidupan kita. Kita kan tidak tahu. Tetapi sama seperti Rasul Paulus bilang, ginilah, mati kan adalah sebuah keuntungan. Ya kan? Dan jika aku hidup, aku harus menghasilkan buah. Ya kan? Gitu. Tapi ada hal-hal yang kita perlu perjuangkan, ya kan? Perjuangkan tentang kehidupan ini. Kehidupan ini ada hal yang masih ingin kita berbuat sesuatu bagi Tuhan, supaya apa ya? Ya Tuhan pasti lebih tahu destination kita, yaitu untuk menjadi berkat di segala bangsa, menjadi berkat. Jadi ada hal yang saya buat menurut saya belum terrealisasi semua. Jadi saya bermohon kepada Tuhan ya gitu. Ya. Bermohon kepada Tuhan. Saya itu kan pandangan Tuhan lain, dan menurut saya bahwa apa yang saya perbuat belum semua terrealisasi. Ya kan? Ya, gitu. Yaitu untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Karena itu destination saya, tujuan saya, rindu gitu loh. Ingin jadi berkat buat bangsa-bangsa ya gitu. Apalagi kan kehadiran kita Pak Jeffrey di Gorontalo ini kan dalam rangka juga misi ya. Dari mana Gorontalo ke mana? Gorontalo ke Popayato, ada Marisa, ke Parigi, serta ke Palu, baru ke
Pak Ambon, Ambon, NTT, baru Batam. NTT itu dalam rangka bencana kemarin itu. Ya, selain bencana tujuan, tapi ada, iya itu untuk menguatkan mereka yang mengalami. Tapi tujuannya itu ya, menguatkan mereka yang mengalami bencana itu, supaya ada bencana penghiburan alam, yang ya. terutama itu kan. Terutama ya. Jadi artinya misi kita juga, kehadiran kita di sana selain tentunya ada misi dalam tanda kutip mungkin mengurangi beban mereka, Iya, kebutuhan betul. mereka, Iya, ya seperti iya. itu ya. Sampai sekarang Pak Jeffrey ya aktif itu. Iya, Bas sampai sekarang. Barisan Anak Sorga itu bukan saja pelayanan mimbar, Bukan rohani, pelayanan tapi mimbar kita aja. membagi-bagikan. Iya, membagikan. Gitu ya, luar biasa. Nah, saya masuk dengan tema kita malam Iya, hari betul. ini ya gitu. Berapa tahun lalu sempat mengalami saya lihat di Facebook ya. Iya, betul. Itu sempat sakit. Itu sakit apa Pak Jeffrey? Saya kena asam lambung kronis. Asam lambung kronis. Dan ada 3 hal yang dalam tubuh saya kekurangan, yaitu kekurangan garam, ya kekurangan garam dan kekurangan mungkin konsumsi daging, ya, dan ada satu kekurangan gula. Semuanya kurang nih. Iya, semuanya kurang. Diet kali ya? Diet. Kebetulan itu ya, saya tidak terlalu suka dengan makan daging, saya tidak terlalu suka dengan garam, dan saya tidak terlalu suka dengan yang manis-manis. Jadi akhirnya 3 hal itu membuat pertama yang menjadi kekurangan garam itu kita akan sering suka. Jadi seperti lupa, gitu betul. ya. Iya, ya, makanya waktu saya di rumah sakit itu lupa. Yang kedua yaitu kekurangan daging. Jadi proteinnya gitu kan. Kekurangan daging, takut kedagingan atau gimana? Iya. Kurang daging karena ya itulah. Tetapi itulah segala sesuatu kan buat Tuhan itu cukup lah. Cukup. Ya kan, cukup. Tidak boleh berlebihan dan istilahnya masalah makan. Cukup lah. Ya kan? Nah, cukup. dari semua yang kurang-kurang nih, sampai di rumah sakit kondisinya seperti apa Pak Jeff? Sangat amat drop sekali. Sangat amat drop sekali. Saya masuk rumah sakit itu bukan cuma sekali. Wow. Sampai 4 kali. 4 kali ya? 4 kali saya masuk rumah sakit, 4 kali. Waduh. Dan sangat ya menurut dokter ini udah drop ini, ada 3 hal ini yang jadi, dan itu asam lambungnya udah parah. Udah parah ya? Ya kan? Kan sekarang ini lagi istilahnya bukan ngetren, bukan apa, Lagi tapi kebanyakan booming, ini orang meninggal. booming asam lambung itu lagi membooming ini asam lambung ini ya itu tema seperti kita antara hidup dan mati. Tadinya kan kalau orang mati pikir serangan jantung, Iya, kan serangan darah tinggi, ya kan. Tapi memang betul Pastor katakan tadi bahwa sekarang ini ada orang meninggal, ada banyak juga di Gorontalo nih ada meninggal. Dokter katakan karena asam lambung. Nah, tema kita di antara hidup dan mati. Ketika pastor sudah tahu sendiri asam lambung juga ini bukan penyakit yang biasa, sudah banyak yang meninggal. Terpikir enggak, nih saya nih mau mati apa masih hidup? Terpikir enggak posisi di antara itu? Iya, terpikir ya. Terpikir. Manusianya kita ini kan? Manusianya kita terpikir hal ini. Bisa ceritakan kondisi waktu itu? Terpikir waktu kebetulan waktu saya pulang pelayanan lagi keliling Kalimantan. Ya, pas keliling Kalimantan saya langsung drop. Dari Kalimantan itu saya drop, dan saya itu langsung, untung panitia di sana di Kalimantan langsung saya diterbangkan dengan Garuda, dan sampai di sana langsung di bandara itu langsung semua kecepatan para petugas medis yang ada itu langsung, dan saya langsung dibawa ke rumah sakit di Jakarta ya? Di Jakarta langsung pada dan saya tidak menyadari, sudah lupa dan saya drop sekali, dan saya linglung, dan saya tidak kenal orang. Tidak kenal Gitu, orang. ya. Dengan Tidak kondisi dilihat di foto ada yang sangat kurus sekali ya. Sangat kurus sekali. Berapa lama dalam posisi nggak sadar atau dalam posisi sudah lupa nggak bisa berbuat apa-apa? Itu ada nanti paginya. Iya. Nanti udah pagi itu baru saya sadar lah gitu.
Nanti pagi baru saya sadar gitu loh. Gitu ya. Iya, pagi itu Nyampenya di rumah sakit jam udah nggak tahu ya? Iya, sudah nggak tahu. Nggak kita tahu sudah sama nggak sekali. tahu. Jadi Nah, posisi nggak sadar itu memang udah sejak dari Kalimantan atau di Pas. pesawat masih di pesawat masih, tapi saya sudah gelisah sekali, Udah gelisah. sudah gelisah sekali. Jadi pas sampai, ya itulah Tuhan itu luar biasa. Nanti saya sampai di Jakarta di bandara baru saya tuh orang sadar diri, langsung ya saya kaget sudah di rumah sakit. dan sudah Gitu. sadar gitu. Tapi dalam keadaan sudah diinfus dan sebagainya. sangat drop drop gitu. sekali. Belum tahu penyakitnya apa. Belum tahu. Itu belum ada COVID ya, belum? Belum, nggak ada, belum ya? ada. Iya, Belum masa-masa iya. COVID ya? Itu kan antara 2018 dan Oh gitu. 2019 Saya juga. pikir barusan kemarin udah. Nah, 2019 itu akhir. Oh gitu. Akhir 2019 itu akhir. Kan Covid kan masuk 2020 ya, betul. bulan Maret. Nah, gitu. Saya itu 2019 antara bulan-bulan Agustus, September. Udah mau dekat Iya, ber. Harusnya ber. pelayanan itu padat. Iya, padat sekali. Undangan Sampai semua saya cancel ya, seperti itu. gitu, Nah, cancel. ketika dokter atau medis memvonis Pastor Jeffrey asam, Lambung. ya bukan asam urat kan? Bukan. Asam lambung. Ah, Terpikir enggak? Udah mulai pikiran manusia kita dalam tanda kutip Iya, ya. Mau betul. pendeta kita, mau Iya, siapa pasti. ya kan? pasti. Dia udah mulai berpikir, nih mau kemana nih? Iya. Ketika udah divonis, sempat terpikir enggak dalam kondisi yang lemah? Sangat Kata mati itu tuh. kata sangat terpikir sekali. Saya bilang, ya Tuhan, jika Nah, saya rindu itu kata-kata di waktu mau diantara hidup Iya. dan mati. Coba Jika- jelaskan ke jemaat. ya, Penonton. jika Tuhan, saya siap. Wow. Karena itu adalah sebuah keuntungan. Karena kenapa saya katakan sebuah keuntungan? Karena seperti Rasul Paulus katakan, kita punya tujuan yang jelas, Wow. punya destination yang jelas. Nah, orang kan takut menghadapi itu, ya itulah, bukan katakan ini sok-sok rohani atau apa. Ya, karena tujuannya tidak jelas. Kalau kita tujuan kita jelas, pasti itu adalah sebuah keuntungan, ya, sebuah keuntungan. Nah, di antara itu memang saya terpikir, tapi itulah saya minta bernego dengan Tuhan. Bernego seperti di Alkitab Iya. Hizkia. Hizkia. Gitu ya. Saya bernego dengan Tuhan dan saya bilang, jika Tuhan masih ada yang belum terrealisasi, ya kan, masih ada yang saya perlu bereskan, perlu realisasi yang belum saya lakukan semua buat gitu. Nah itu yang, tapi menurut dokter, menurut orang sudah, ya udah sampai ada hamba Tuhan datang, ada beberapa teman-teman datang, ya sudah, mereka katakan udah, pendeta J. Piring nggak lama lewat. Pendeta Jeffrey Piring Udah nggak nggak lama. Nah, lewat. kita stop di sini dulu karena kita tersambung sama Pastor Yoce Luntungan. Wow. Mantap. Nanti kita lihat, kita akan dengar bagaimana Pastor Yoce Luntungan punya kesaksian juga begitu luar biasa. Halo, mungkin kameranya, HP-nya dibalikin. Iya. Siap. Oke, selamat malam Pastor Yoce Luntungan. Malam. Apa kabar? Malam Pak. Baik. Wah, puji Tuhan. Mungkin posisi gambar Bisa dengar ya? Bisa dengar? jelas sekali. Ya. Oke. Ya, oke. Mantap. ya. Gambarnya mantap. Ya, oke. Kelihatan gantengnya nih. Pastor Yoce Luntungan, malam hari ini kita dengan tema yang luar biasa, dan saya sengaja menghubungi Bapak karena bagaimana Bapak bersama Pastor Jeffrey Piring mengalami hal yang sama. Pernah menjalani hidup itu di antara hidup dan mati. Betul. Gimana ceritanya tuh, Pastor? Ceritanya jadi gini. Ceritanya kan saya mengalami penyakit itu dimulai dengan asam urat. Ya. Dimulai dengan asam urat. Udah lama sih. Penyakit itu udah lama ya. Saya dapat asam urat sudah dari tahun 98 ya.
tapi saya menggunakan obat bukan resep dokter, mau saya sendiri. Wah. Karena suka makan daging-daging ya, suka daging-daging. Saya menggunakan obat itu maunya saya sendiri tanpa ke dokter. Ya, obat yang disebut obat PAR itu ya, obat PAR. Nah, waktu saya ke Bali bersama FKUIP Manado, saya ke Bali, akhirnya makan mungkin sudah terlalu banyak kacang, makan cumi, ya, makan bebek packing. Pulang udah, bulan November saya pulang sudah nggak bisa jalan bagus. Nah, setelah di rumah, tidur semalam, besoknya nggak bisa jalan. 3 minggu nggak bisa jalan. Nah, 3 minggu nggak bisa jalan, dan akhirnya saya mulai dengan beol, buang air besar, ya, buang air besar udah bukan lagi berdarah, tapi sudah hitam. Wah. Udah luka, ya. Luka, ya. Jadi hampir seminggu saya buang air besar, ya, itu sudah berbau busuk. Dan akhirnya setelah dicek-cek semuanya, HB saya tinggal hampir 7, udah turun HB, ya. Laki-laki normal 13. Saya hampir 7. Singkat cerita, saya ke kamar mandi, ya, telepon doakan, ini mujizat pertama. Kamar mandi saya beol, semua hitam-hitam sudah keluar. Waktu saya mau berdiri dari kamar mandi, akhirnya tidak bisa berdiri bagus karena seperti ada benda yang menahan di tempat saluran air besar. Kemudian saya masukkan sapunya jari, ya, dicuci dengan sabun bersih-bersih, dan saya mengorek sebuah benda yang ada di pantat saya, ya, di saluran pembuangan air besar, dan saya mengorek, ya, saya masukkan jari telunjuk, saya lentingkan, dan tarik. Waktu tarik keluarnya batu. Batu? Ya, keluar batu. Kemudian saya berdiri lagi, keluar batu yang kecil-kecil, ya. Batu yang kecil-kecil yang modelnya tai kambing gitu. Jadi batu yang agak besar, 1, kemudian yang 5 seperti model yang kotoran kambing, ya. Gitu. Yang ada sekitar 5 buah batu seperti itu. Nah, 2 hari kemudian persiapan untuk ke rumah sakit, karena sudah diajak sama teman, pendeta, kenalan, harus ke rumah sakit. Nah, saya ke WC lagi. Nah, waktu di WC saya sudah buang air besar. Nah, tapi istri saya sudah wanti-wanti, suruh anak saya yang sekarang sudah di Beji, ya, sudah berangkat ke Beji, jaga bapak kamu di depan toilet. Nah, setelah saya mau keluar, sudah nggak sadarkan diri, hitam, saya jatuh. Nah, waktu jatuh dari WC, anak saya sudah handle, karena dia ada di depan WC, di depan toilet. Dan situ saya nggak sadar, itu kurang lebih, saya dibawa ke kamar, sampai 15 menit nggak sadar, dan menurut Gembala GBI dan Gembala GPDI yang pas ada di rumah hari itu, bahwa pendeta Edwin Liando ngomong ke kakaknya, Sony Liando, ya, sebab saya rasa memang hari itu waktu di tempat tidur, ternyata orang mau mati, terasa dinginnya dari ujung 2 jari naik ke atas. Naik ke atas, dan sampai saya nggak bernapas selesai. Kemudian Pak Liando tuh tekan tangan 2 ke dada saya, ya, untuk dipompa, ya, tekan-tekan supaya saya bisa bernapas. Dan adiknya Edwin Liando itu udah raba saya punya bagian ini, untuk mencari tahu nadi di leher. Dia pakai bahasa gunung, Ayom, Yowana. Artinya sonyana ada kita. Selesai game. Karena saya udah dengkurnya keras, gede dengkurnya, dan gigi lidah saya sudah digigit dan sudah berdarah. Wah. Selama 15 menit. Tapi selama 15 menit ini saya tidak sadar, Pastor Herman Pangalo, selama 15 menit saya nggak sadar, saya melihat di dalam alam roh. Gini, ya, artinya gini, karena saya yang alami, ya, 2 malaikat setan yang pakai trisula, jubah hitam, mengangkat roh saya ke atas, mengangkat, dan mereka akan arahkan ke neraka. Dan di dalam alam roh itu, ya, ketemu dengan 2 malaikat yang pakai kerubim, yang gede, yang tinggi, dan mereka tarik saya. Nah, waktu mereka tarik, saya sadar 15 menit kemudian, saya punya kedua kaki kiri kanan sudah ada di tangan jemaat, dan nggak tahu jemaat, ada jemaat yang datang. Nah, gitu. Nah, sudah itu saya dibawa ke rumah sakit. Nah,
Waktu rumah sakit yang jemput saya dokter dari Siloam, ya, Tama Mandri. Nah, waktu mau ke rumah sakit, mobil digoyang setan. Digoyang, pokoknya digoyang. Ya kenapa ini kayak tanah goyang gitu? Kayak gempa bumi. Nah, akhirnya mobilnya macet sebelum keluar lorong saya. Wah. Jadi rupa-rupanya setan nggak suka saya sampai di rumah sakit, ya mau menghabiskan nyawa saya di tengah jalan. Dokter ngomong gini sama saya, Pak Pendeta, baru kali ini mobil baru, dia bilang. Mobil baru, ambulans baru, milik dari Rumah Sakit Siloam. Dan selama mereka mengangkat pasien, tidak pernah mogok mobil ini. Tapi ke hari ini kok lain, Pendeta, kenapa bisa mogok, bisa macet mesinnya, nah gitu. Akhirnya ambil mobil yang baru lagi. Nah, mobil yang baru diambil, kemudian saya dibawa ke Rumah Sakit Siloam. Nah, ke Rumah Sakit Siloam saya dimasukkan ke satu alat yang canggih, diperiksa lagi, ternyata reaktif. Wah. Nah, di Rumah Sakit Siloam tidak menerima orang yang reaktif, ya, tidak menerima orang yang reaktif. Karena di sana tidak boleh memang, itu peraturannya. Hanya saya dirujuk ke Malayang. Dirujuk ke Malayang, saya juga diisolasi di Malayang. Diisolasi di Malayang, akhirnya dengan hati yang berat, istri saya tanda tangan untuk persetujuan bahwa saya akan diisolasi, dan kalau ada apa-apa, istri saya diam saja, saya akan dikuburkan secara COVID. Seperti itu, ya. Tapi puji Tuhan, semua berlangsung dengan apa yang sudah saya rasakan, dan alat pertama yang dimasukkan ke sekitar pangkal paha dan perut saya, itu dimasukkan untuk mencuci luka-luka darah-darah hitam yang sudah ada di lambung saya. Sebab saya punya asam lambung tinggi naik, naik, ya, asam lambung udah tinggi naik dan sudah luka, hanya dicuci, ya pakai alat yang dimasukkan ke bagian perut. Itu 4 hari. Setelah 4 hari kemudian saya dipindahkan ke ruang cuci darah Melati, ya. Tetapi ke kamar bedah dulu. Jadi alat yang dipasang di bagian perut, di antara paha dan perut ini, ya perut, dicabut, dipasang di dada. Ya, langsung ke paru-paru alatnya, dan mulailah cuci darah. Cuci darah itu saya sampai 21 kali, ya, selama 2 bulan. 21 kali cuci darah, ya. Jadi Dokter Chang ngomong sama saya begini, Dokter Chang, Pak Pendeta Luntungan, biasanya orang cuci darah itu seumur hidup. Itu ngomongnya. Apalagi Pak Pendeta sudah luka, sudah lambung sudah luka, asam uratnya tinggi. Nah, dan setelah terus berlangsung waktu itu, saya tambahkan sedikit, seperti kesaksian kemarin yang saya ungkapkan, Pak Sam, saya sudah nggak bisa berjalan bagus. Jadi saya sudah di kursi roda 1 bulan. Jadi kalau Pak ke rumah sakit cuci darah, saya tidak bisa jalan di kursi roda karena saya punya gula turun. Saya punya gula habis, garam saya juga habis. Waduh. Dan saya disuntikan gula dan diberikan garam, kalium. Ya, jadi gula drop, garam drop. Dan saya lumpuh 1 bulan, kursi roda masih ada sekarang. Saya nggak bisa jalan. Jadi waktu tambah juga sedikit asam urat, diangkat saya punya kaki, tidak bisa berdiri bagus karena sakit, tidak boleh. Jadi saya seperti lumpuh, tidak bisa jalan memang, selama sebulan. Dan terus saya berdoa, tambah juga saya berdoa, teman-teman yang berdoa, baik pendeta dalam negeri, luar negeri, sahabat FB, DWA itu berdoa, ya, pimpinan gereja berdoa, MD berdoa saya, dan terus saya jalani dengan iman. Makanya saya waktu masuk cuci darah, saya punya status itu tidak mengecilkan kekuatan Tuhan, selalu mengangkat kekuatan Tuhan. Amin. Bahwa Tuhan dahsyat, Tuhan hebat. Amin. Nah, sambil cuci darah saya berdoa, dan saya juga minum seledri, ya, saya rebus seledri minum, dan satu saat dekat hari ulang tahun, hari memperingati hari ginjal sedunia, datanglah dokter ahli ginjal memberikan penjelasan. Dia ngomong ke saya begini, Pak Sam, pas waktu dia datang, ada dokter yang satu, ini Dokter Chang, yang pernah ngomong ke saya, cuci darah seumur hidup. Memang saya bilang sama dia, yang lalu saya mau ngomong gini sama Dokter Chang. Dokter Chang, saya mengakui bahwa Dokter Chang seorang ahli internis. Saya akui itu berkat Tuhan. Tapi Dokter Chang mesti hormati saya sebagai pendeta. Saya punya iman. Dan saya masih percaya,
mujizat itu masih ada. Amin. Saya katakan kepada beliau. Luar biasa. Beliau diam. Dia bilang, Pak Dr. Chan, Kristen diam. Percaya mujizat, dia diam. Pak Syed, dia diam. Nah, dokter yang ahli internis ini, bagian ahli ginjal, juga datang, kasih ceramah. Dia ngomong ke saya, pendeta Untungan, kalau kencing, gimana kalau buang air kecil? Nah, saya ngomong, dia bilang, saya kalau buang air kecil itu masih banyak dong. Oh, tidak mungkin, dia bilang, tidak mungkin. Saya bilang, saya buang air kecil 2 liter. Dia kaget, pasien, kaget. Oh, ini ada yang pasien-pasien yang hampir sama ini, Pak Yoce ini, mereka buang air kecil itu cuma 500 mili, ya 600. Saya 2 liter, dia kaget. Saya bilang, saya sudah dapat hasil dari labor ini. Nah, dapat hasil dari labor memang sebelum bulan awal dicek saya punya urium, ya urium itu racun dalam darah masih 101. Tapi begitu masuk bulan kedua saya cek saya punya racun sudah normal. Normalnya kan kalau laki-laki itu dari 0 sampai 50 itu laki-laki, ya normal. Saya punya urium sudah 35, udah normal. Nah, baru saya punya kreatin yang kemarin tuh bulan kemarin dokter ngomong gini, kalau sudah 2 kreatin saya cabut ini alat. Ternyata waktu dicek di rumah sakit di labor Malalayang tinggal 1 koma. Nah gitu. Kemudian juga dokter ahli ginjal ini nggak percaya Pak Syed. Oh tidak mungkin masa. Kalau begitu Bapak Pendeta coba cari referensi yang lain. Cari labor yang lain. Jadi saya cari labor swasta. Di Manado ada labor yang sudah lama, labor Kanaka. Ya, laboratorium Kanaka. Saya ke situ. Dapat hasil Pak Syed. Sama juga, sudah normal. Amin. Nah, istri saya WA ke kepala ruangan cuci darah di Melati. Ya. Tapi kita sudah pergi hari ini, kita pergi hari Selasa, sama singkat hari Selasa kita pergi. Itu 1 bulan yang lalu. Nah, waktu saya siap-siap mau naik di ranjang cuci darah, kepala ruangan panggil istri saya. Sini, Bu. Pendeta Luntungan. Mulai hari ini selama sebulan berhenti cuci darah. Jadi saya berhenti cuci darah 1 bulan yang kemarin. Setelah 21 kali cuci darah. 21 kali cuci darah. Jadi ini mujizat Tuhan yang luar biasa. Meskipun alatnya masih ada, memang alat ini akan dicabut. Sebenarnya sudah dicabut minggu kemarin, tapi sekarang saya berangkat ke Jakarta, belum dicabut. Jadi hasil dari 2 labor ini, saya mau bawa di ruang bedah, kemudian alat saya yang dipasangkan di dada ini akan dicabut. Akan dicabut, ya. Sampai orang berkata begini, Pak Syem. Loh, Pak Luntungan, minum apa kok bisa berhenti cuci darah? Yang lain ada sudah setahun, 5 bulan, 6 bulan. Ya, ada teman saya asam urat juga sudah setahun dia belum selesai. Nah, saya memang dengar apakah saran dokter, saya makan juga atur, ya, saya makan teratur dan tidak suka yang pedas-pedas dan sebagainya. Sambil berdoa dan saya yakin, saya punya keyakinan bahwa mujizat itu masih ada. Amin. Sama juga ada puasa, ya, semua puak berdoa, hamba Tuhan berdoa, dan saya boleh menikmati kebesaran Tuhan. Wah, luar biasa. Pas kalau mau khotbah, justru 15 menit sudah pusing. Tapi sekarang 2-3 jam tidak bisa. Hari Minggu baru-baru saya khotbah di Pasar Rebo. Khotbah sama Albert Muntu itu 2 kali ibadah saya khotbah. Ibadah yang pertama saya khotbah, yang kedua khotbah. Baru sorenya saya khotbah sama Penit Kopi Terkian Dago di Bekasi. Nggak apa-apa. Ini luar biasa. Tapi saya mau katakan seperti apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan, ya, dalam Mazmur 118 ayat yang ke-17, aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Luar Amin, biasa, luar ya. biasa. Pastor, ini tekanan yang luar biasa yang dialami oleh seorang Ayub, dan dia katakan, Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Nah, luar biasa. Pastor Yoce, sebentar. Saya nikmati kebesaran Tuhan. Sebentar. Mujizat Tuhan saya nikmati sampai hari ini dan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan saya tidak pernah mempersalahkan orang lain. Justru inilah proses Tuhan bagi saya untuk saya dibawa next level. Amin. Ya, saya telah mengalami mujizat, Pak Syed. Itu luar biasa. Pastor, sebentar. Bisa enggak saya munculkan foto-foto? Pastor bisa jelaskan ya? Haleluya. Ada foto-foto yang kami akan tampilkan. Pastor Yoce bisa nonton ya di FB ya? Coba. Kurang jelas Pak Syem suaranya.
Halo? Kami akan tampilkan foto di FB. Oh iya, bisa. Bisa, Pak Sem. Silakan. Coba. Ini satu udah ada muncul. Pastor bisa lihat di FB ada putar FB nggak? Iya. Nah, ini di kursi roda ini ya. Waktu proses apa nih, Pak Yoce? Gimana? Fotonya gimana, Pak Sem? Foto yang ada di kursi roda. Oh iya. Iya. Ada, silakan boleh. Boleh tampilkan. Saya sudah munculkan di FB. Ini belum kelihatan nih. Di FB. Sebentar ya. Mungkin enggak sempat kelihatan di ini. Iya. Kalau ini gimana nih? Iya. Ya. Posisi... Betul, Pak Sem. Iya, Nah, ini foto saya, Pak Sem. Karena memang sudah nggak bisa jalan, Pak Sem. Oh, gitu ya. Udah di rumah sakit ya? Ya, luar biasa. Ya, ini proses Tuhan bagi hidup saya. Tapi saya hadapi dengan sukacita. Meskipun sudah nggak kuat, ya, fisik saya, tapi saya masih menunjukkan bahwa saya bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan hidup, antara hidup dan mati, saya masih bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak biarkan saya. Memang saya sedang menghadapi musibah. Seperti seolah-olah saya akan ditelan oleh maut. Tapi saya tidak berhenti sebab Tuhan ada pada saya. Okay. Dan saya percaya, mujizat pasti ada, Mas Em. Amin. Ya. Bukan. Ada lagi foto yang lain? Ya, luar biasa, Pak Sem. Sambil kita, kru kami ada lihat foto. Sudah tergambar nggak, Pastor? Pastor Yoce Luntungan, tergambar. Gimana, Pak Sem? Tergambar nggak tema kita malam hari ini antara hidup dan mati? Sudah tergambar nggak waktu iblis itu sudah datang? Ya, betul. Gimana perasaan waktu itu? Memang iblis itu akan membunuh kita, ya. Kan kalau kita kembali ke kitab Yohanes, dia akan mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan memberikan hidup dan kelimpahan. Kenapa? Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan mujizat Tuhan tetap nyata bagi orang yang percaya dan berharap kepadanya. Yang penting iman kita. Amin. Saya mau katakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan, itu pasti dibela oleh Tuhan. Amin. Ya. Orang mengasihi Tuhan pasti dibela. Karena memang kalau kita melihat sebuah kebenaran dalam Alkitab, ini menjadi referensi buat kita. Ternyata orang yang hidup benar itu masalahnya banyak. Ya, masalahnya banyak. Tapi seorang Ayub meskipun dia menderita, untuk teman-temannya. Banyak teman-teman sudah mengkhianati dia. Kan dalam hidup kita kadang-kala pasien seperti itu. Ya kan? Kalau ada uang, abang disayang. Nggak ada uang, abang melayang. Nah, Ayub rasakan pengalaman seperti itu. Waktu dia jaya, orang tuh dekat. Tapi begitu dia ditimpa kusta, kemudian juga harta kayaknya ludes, teman-temannya juga tinggalkan dia. Tapi seorang Ayub tidak berhenti dengan semangat juangnya. Bahkan dia bilang, dia mau mendoakan mereka dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, dikatakan di dalam Ayub 42 ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu. Itu luar biasa. Wow, nah, haleluya. Jadi Tuhan ternyata di balik penderitaan, di balik pergumulan ada kemenangan, ada kuasa, ada mujizat. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur 19 ayat 71 dikatakan begini, Pak Syed. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Luar biasa. Ternyata orang yang hidup benar, Pak Syed, tidak luput dari masalah. Amin. Betul. Contohnya Ayub, salah satu. Hidupnya benar, baik, saleh, tidak bercacat, tapi masih kena musibah. Betul. Kan Ayub bilang sama istrinya, masakan cuma yang baik kita terima dari Tuhan. Betul. Yang jahat pun kita terima kalau itu datang dari Tuhan. Betul. Nah, kredo dari seorang Ayub, ya bahasa iman dari seorang Ayub, statementnya, dia ngomong begini sama kita, Pak Syed, menjadi pelajaran buat kita. Kalau Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Itu luar biasa, saudara. Yes. Luar biasa. Saya percaya sahabat-sahabat yang ada di channelnya Pak Sam ini menikmati kebenaran ini
Kita Amen. mesti aminkan. Yes. Bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Ya, memang kemalangan orang benar kata kita banyak, banyak memang orang benar. Jadi orang benar bukan berarti luput dari masalah, Betul. tapi Tuhan kepingin supaya membawa kita naik level, Amen. ya naik level. Jadi masalah itu dirubah dalam hidup kita, persoalan penderitaan jadi kemenangan, jadi berkat. Amen. Itu luar biasa. Yes. Dan saya merasakan hal itu, Pasien. Saya merasakan bahwa Tuhan mengerjakan mujizat yang luar biasa dalam hidup saya. Sampai teman-teman saya ngomong, pendeta Luntungan kok minum apa katanya? Saya bilang, ya saya minum darah Yesus. Luar biasa. Saya bilang, darah Yesus yang paling hebat, paling ajaib. Dan saya bilang, kalau saya sampai hari ini berhenti cuci darah, ini bukan karena kekuatan saya. Amin. Tuhan yang memberikan waktu buat saya untuk menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Dan saya akan ceritakan perbuatan yang Tuhan. dapat perkasa. Nah, seperti Pak Dia Manampiri itu teman saya, sahabat saya, Pak Manampiri ya. Pak Manampiri dia bilang, saya mau melayani, ya. Mau melayani ke bangsa-bangsa, luar biasa. Kenapa? Kita yang ditolong oleh Tuhan harus mampu menjadi sebuah testimoni, testimoni bagi banyak orang, supaya kita memberi dampak, ya. Yes. Memberi dampak yang baik. Sebab ini bagi saya luar biasa. Kalau Tuhan masih hidupkan saya sampai hari ini, ya, sesuai dengan topik antara hidup dan mati, saya memang udah rasa mau mati ketika hari-hari kemarin ketika sudah seperti itu. Tapi Tuhan masih bela saya, Pak Syed. Luar biasa. Pak Pastor, kita tahan sebentar. Saya mau kasih tahu ke jemaat yang nonton bersama dengan kita malam hari ini. Tema kita malam hari ini adalah antara hidup dan mati. Nah, yang sedang live dengan kita dari Manado adalah Pastor Dr. Yoce Luntungan. Ingat, saya mau katakan sebelum beliau akan menyampaikan kepada kita, menyimpulkan semuanya bahwa pastor ini sudah puluhan kali cuci darah. Dan dokter berkata ini harus biasa, kebiasaan itu seumur hidup untuk cuci darah. Orang sekali cuci darah itu biasanya seumur hidup. Tetapi dia sekarang berhenti cuci darah. Dan dia berkata iblis sudah datang ke dia. Bahkan rumah sakit Siloam yang tadinya alatnya canggih termasuk mobil yang baru menjemput dia. Kok seperti setan mau ganggu terus. Nah, tetapi dia berkata tadi bahwa Tuhan izinkan dia hidup dan dia akan menceritakan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Antara hidup dan mati, tapi lebih kuat kasih Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan dia hidup sampai malam hari ini. Pastor Yoce, khotbahkan kami 3 menit malam hari ini. Kepada pemirsa yang hadir dan yang nonton malam hari ini, berikan sebuah kesimpulan. Mungkin tadi ada yang nggak sempat nonton, ada yang nggak sempat dengar. Khotbahkan kami, waktu kita 3 menit untuk pastor. Gimana, Pak? Khotbahkan kami 3 menit dari sebuah kesimpulan pembicaraan kita malam hari ini. Kesimpulannya. Kesimpulannya. Oke. Jadi ternyata kehidupan kita tidak pernah luput dari persoalan, ya. Kehidupan kita tidak pernah luput dari persoalan, kehidupan kita tidak pernah luput dari masalah. Hidup ini adalah pergumulan, struggle of life. Nah, pergumulan ini perlu kita hadapi dengan berbesar hati, apalagi kita ini pada posisi seorang pelayan, hamba Tuhan, dan tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, meskipun mungkin ya, secara manusia di sekitar kita ada pengkhianat yang dahulunya teman, akhirnya mengkhianati kita, dan mungkin mencaci maki kita, meninggalkan kita. Tetapi kita belajar dari firman Tuhan. Ternyata orang yang hidup benar itu bukan berarti tidak punya masalah, tidak punya persoalan, selalu ada masalah. Masalah itu akan datang silih berganti tanpa diundang, dia akan datang. Sebab ini sebuah realita yang tidak bisa dibantah. Karena kita berdinamika dalam sebuah kehidupan yang benar-benar menghadapi tantangan zaman. Apalagi di masa COVID-19 ini, pandemi belum berakhir. Kita nggak tahu WHO memberikan limit waktu kapan akan berakhir pandemi COVID-19 ini, apalagi sudah muncul virus yang baru. Nah, persoalan lebih rumit. Tapi sebagai orang percaya, bagi saya ketika Tuhan luaskan terjadi musibah, ya terjadi persoalan seperti yang saya alami, saya tidak perlu menyalahkan orang lain. Sebab ini merupakan sesuatu bagi diri saya. Tuhan sementara membersihkan saya. Jadi ini mencapai yang disebut dengan pemurnian iman. Jadi pemurnian iman itu melewati banyak hal yang saya ucapkan tadi ya. Bagaikan seperti yang diungkapkan oleh Ayub ya, bahwa seperti berada emas yang sementara dilebur dalam peleburan dapur api untuk muncul emas yang murni. Nah itu bagi hidup saya yang saya alami ya. Jadi saya akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib karena saya telah mengalami. Bagaimana antara mati dan hidup itu. Dan saya merasa tertekan, tidak bisa berkata apa. Itu luar biasa. Dan mungkin saya pernah tahu tentang masalah saya dan sebagainya. Saya punya penginjilan di berbagai tempat itu ketika ada masalah, orang gunting kiri kanan, Pak Sen. Digunting dan dijelekan saya.
saya sudah terpuruk, jadi gini, sudah jatuh, ketimpa tangga lagi. Tapi akhirnya orang-orang ini yang menjelekkan saya, sekarang minta maaf, minta maaf gini, bro, kami gini. Bahkan dulu saya dituduh mencuri uang perpuluhan, Pak Sem. Waduh, kemudian nama saya dijual, padahal saya tidak buat hal itu, tidak melakukannya. Akhirnya yang pakai sudah mengaku, Pak Sem. Waduh. Nah, itu. Tapi saya nggak pernah membalas, Pak Sem. Saya nggak pernah membalas di Facebook, di WA, membalas kepada mereka yang mengatakan itu sama saya. Saya nggak balas. Tapi itu pergumulan bagi saya. Nah, sampai hari ini kalau saya bisa dan berdiri, itu luar biasa. Di antara hidup dan mati, Tuhan kasih kemenangan. Dan mujizat Tuhan masih ada. Makanya saya mengatakan kepada sahabat-sahabat, ya lewat channel Pak Sam ini, GPD Gorontalo, atau lewat channel Pak Pendeta Samuel Pengalon, jangan pernah berhenti untuk selalu datang kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah berhenti untuk mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan segenap jiwamu, akal budimu, segenap kekuatanmu, tubuh jiwa dipersembahkan untuk Tuhan supaya kita mengalami pengalaman dalam Tuhan. Kita mesti mengalami Tuhan, Pak Syed. Kalau nggak mengalami Tuhan, kita nggak bisa menceritakan perbuatan Tuhan. Betul. Terima kasih, Pak Syed. Tuhan berkati. Mujizat masih ada. Haleluya. Amin. Berarti pastor akan menceritakan perbuatan Tuhan yang dahsyat, menceritakan sampai ke kota Gorontalo. Gimana, Pak Syed? Mau menceritakan perbuatan Tuhan sampai di kota Gorontalo. Amin. Kalau diberikan waktu bisa, Pak Syed. Bisa. Nanti kita kontak. Oke, siap, Pak Syed. Oke. Siap. Tuhan berkati, Pak Syed. Tuhan memberkati ya. Oke, selamat malam. Ya. Oke, pemirsa, malam hari ini begitu luar biasa testimoni. Apa yang telah diceritakan itu memang benar-benar bahwa semua karena anugerah Tuhan. 21 kali loh Pak Jeffrey, ya kan? Biasanya seumur hidup. Biasanya seumur hidup ya. Ini udah berhenti ya, luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ada di studio Pastor Jeffrey. Kita stop tadi di kata sudah Jeffrey. Ya. Selesai. Kita lihat dulu foto-foto Pak Jeffrey piring waktu ada di rumah sakit. Ini dalam kondisi apa nih Pak? Hari keberapa nih? Ini saya sudah seminggu ini di rumah sakit. Sudah seminggu? Ini sudah seminggu. Iya. Udah seminggu. Bukan asam urat, asam lambung ini ya? Ini asam lambung ini. Asam lambung ya. Dan orang-orang yang kebetulan saya di ruang VVIP ya. Tapi dokter-dokter yang katakan itu ada yang di VIP sebelah dua kamar, saya 3 kamar itu udah pada lewat. Udah game semua nih. Iya, seperti apa yang teman-teman ngomong. Teman-teman ngomong gitu, pendeta juga ada udah ngomong gitu atau? Ya, udah teman-teman pendeta juga yang ngomong. Lewat nih, sudah, selesai ya kan. Piring sudah lewat. Nih. Karena memang udah sempat dalam tanda kutip ya. Nggak sadar kan udah koma juga. Udah koma itu sebenarnya. Luar biasa ya. Tidak sadar diri itu. Nggak sadar. Lewat coba lagi foto-fotonya. Nah, ini ada yang tumpan tangan. Iya, sedang didoakan oleh pendeta. Gitu ya. Itu di hari yang ke-7 itu ya. Hari yang ke-5 atau yang ke-7 ya. Teman-teman pendeta mendoakan. Ada lagi fotonya? Dia mendoakan ini dari sama dengan Pak Yoce semua gereja. Itu ya. Ini dari yayasan dari Ternate. Dari Ternate ya? Dari Ternate ini. Datang mendoakan mereka ya? Datang mendoakan. Oke, ada video foto lagi. Coba. Terlihat, kita lihat ada foto yang dipersiapkan. Kami ambil Pak JP ini ya. Iya. Seperti ini. Badannya udah sangat kurus sekali ini. Iya kan? Habis itu. Jadi tadi itu kurang apa namanya? Kurang. Hampir sama memang sama itu. Ya? Sama dengan Pak Yoce tadi. Kekurangan garam, kekurangan gula. Gitu ya. Garam itu yang kalium itu ya? Kalium. Makanya saya juga sama disuntik kalium. Dikasih garam ya. Garam. Jadi nggak makan garam tapi udah disuntik karena udah nggak bisa buat apa-apa. Coba terus lagi. Masih ada foto-fotonya? Ini waktu masuk ini. Nah, ini waktu masuk. Saya tidak nggak sadar diri ini. Saya sudah tidak tahu ini. Karena ini sudah diantar oleh keluarga langsung. Teman-teman ya. Udah tidak sadar diri ini. Masih ada lagi? Nah, ini apa? Keluarga atau apa? Iya, ini ada keluarga dan teman-teman hamba Tuhan juga. Ini dari Tiberias. Tiberias ya. Oke, masih ada?
Kembali lagi. Jadi dalam kondisi udah kayak kulit bungkus tulang ya. Sangat. Iya. Dan itulah yang tadi saya sama seperti Pak Yoce tadi. Itu ada ya seperti di alam roh itu. Saya itu merasakan ya seperti itu tarik menarik antara malaikat maut dan malaikat yang seperti kerubim itu. Tarik menarik. Mereka coba. Iya, coba tarik menarik. Tapi yang kuat ini nih, yang malaikat maut ini. Coba saya tuh. Dan waktu itu saya tengah malam itu saya bangun, antara saya memang saya lihat ada sesuatu yang datang di dalam rumah, di dalam ruangan saya, seperti lewat. Gitu. Saya antara saya mimpi dan saya lihat, tapi itu nyata. Gitu. Dunia nyata ya. Saya pas langsung saya istilahnya saya langsung ambil HP saya, pakai handset, dan saya langsung putar lagu-lagu yang aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Waduh. Dan saya merasa begitu sampai saya merasakan hadirat Tuhan. Saya menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Dan sampai besoknya saya suruh orang-orang rumah suruh bawa gitar, bawa kajen, karena ruang VIP no problem ya, bisa. Betul. Apalagi belum COVID ya, belum masa COVID, jadi bebas. Jadi anak-anak yang saya sekolahkan itu sekolah kita, mereka datang, mereka musik nyanyi. Jadi di situ saya merasakan bahwa Tuhan benar-benar dia bertakhta di atas dunia. Luar biasa. Dan di situ saya bilang, Tuhan, masih ada yang saya harus selesaikan, kerjakan. Ini memang tapi sudah di antara hidup dan mati, karena orang sudah lihat. Apalagi sama seperti Pak. Apalagi orang-orang udah datang, udah ngomong ya kan, sudah selesai, lewat. Sampai ada orang telepon saya, telepon, mereka mau ingin cari tahu. Sampai, halo, saya bilang sama di rumah sakit, halo, ya kenapa ini? Waduh, ini saya dapat kabar barusan Pendeta Jeffrey meninggal. Wah. Iya, dapat kabar Pendeta Jeffrey meninggal. Karena kan mereka mau cari kebenaran, mereka telepon, saya yang terima. Itu kondisi seperti itu. Tapi itulah dalam keadaan saya lemah di saat tapi pada saat menyembah Tuhan, memuji Tuhan gitu loh. Di situ saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Begitu Tuhan merasakan luar biasa bagaimana. Terus sampai semua sudah segala macam pujian saya nyanyikan. Ku tak membawa apapun juga. Ayo kita nyanyi sama-sama. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Waktu itu kalau seandainya Tuhan panggil, ya gimana? Iya, makanya ya seandainya Tuhan panggil saya sampai, karena saya tahu tujuan hidup. Justru itulah, disitulah. Tapi saya masih katakan Tuhan belum selesai, saya masih harus ada yang saya izinkan saya. Sempat tawar-menawar. Hizkia tadi itu ya. Saya minta tawar-menawar, izinkan saya Tuhan. Saya, banyak orang sudah bilang sudah, Pendeta Jeffrey sudah lewat. Tapi itu perkataan manusia. Tapi saya mau katakan Tuhan, perkataan Tuhan seperti Hizkia. Tuhan sanggup menambahkan lagi umur gitu. Luar biasa. Dan besoknya itulah karena pendua-pendua, karena saya suka melayani di Jakarta itu para pemulung di Tanjung Priuk dan segala macam semua. Mereka masuk karena saya di ruang lantai 7. Lantai 7. Karena 24 jam itu saya terima. Mereka saya bilang boleh apa-apa gitu. Tiba-tiba ada sekelompok pemulung yang ada di Tanjung Priuk. Mereka datang. Mereka telepon saya di atas. Pak Jeffrey, ini ada orang-orang ini, orang-orang kumuh bagaimana? Saya bilang, udah tolong kasih naik. Tapi di situ yang saya sangat terharu sekali. Dan seakan-akan mereka memohon, meminta kepada Tuhan. Begini mereka, waktu mereka doa, ini orang-orang yang polos, orang pemulung. Para pemulung-pemulung ya, mereka katakan begini, Tuhan, jangan ambil Pendeta Jeffrey Piring. Kami masih perlu dia. Kalau Tuhan mau ambil dia, siapa yang kunjungi kami yang ada di Tanjung Priuk, di rel kereta api? Saya sampai nangis.
Karena apa? Mereka betul-betul memohon, meminta. Jadi Tuhan kita memang antara hidup dan mati, tapi kita boleh bernego dengan Tuhan. Ya. Kita punya power, kita punya kuasa, ya kan? Kita boleh bernego dengan Tuhan. Boleh. Dalam kondisi Dalam apapun kondisi ya. apapun kita boleh menego Artinya dengan Tuhan. kalau kita bernego itu berarti kita nggak putus harap. Ya kan gitu. Pemirsa, apapun yang kita alami, penderitaan, sakit penyakit, Pastor Jeffrey yang sudah sempat mengalami koma nggak sadar beberapa jam, dalam kondisi sangat kurus sekali, nggak berdaya lagi. Kita jangan berkata asam lambung itu penyakit yang biasa, tapi faktanya sekarang asam lambung banyak itu meninggal mendadak. Jadi saya mau berkata di antara hidup dan mati beliau, dia berkata dalam keadaan lemah. Ada yang sudah telepon nanya udah mati apa. Benar nggak ini berita mati ya? Maka teman-teman pendeta pun, teman-teman pelayan pun berkata sudah lewat. Pastor ini. Tapi beliau berkata begini, dalam kondisi yang seperti itu kita, Tuhan kasih kesempatan untuk kita bernego dengan Tuhan. Kalau Musa bernego, Abraham bernego dengan Tuhan itu dalam kondisi dia sehat. Tentang doa untuk jangan sampai Tuhan hukum bersekian dari 50 orang. Itu dia sehat, itu mungkin no problem, dia kuat. Tapi dalam kondisi yang lemah, kalau perjanjian lama Tuhan ingat dan dengar doa Hizkia. Di zaman sekarang lewat Roh Kudus ternyata hal yang sama bisa berlaku dalam kehidupan kita. Bisa katakan kepada jemaat yang pastor alami dan orang tentunya mau bernego, orang yang tidak berputus asa. Silakan pastor, katakan kepada jemaat. Baik, jemaat yang kekasih yang saya sangat hargai dan hormati, engkau betul-betul orang-orang yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amen. Kita punya Tuhan yang fleksibel. Kita punya Tuhan yang fleksibel. Kenapa saya katakan Tuhan yang fleksibel? Kalau kita lihat Sefanya 3 ayat 17. Jika engkau bersorak, maka Tuhan bersorak. Jika engkau bersukacita, maka Tuhan ikut bersukacita. Jadi tidak selamanya harus Tuhan duluan. Ada sewaktu-waktu saya dan saudara duluan, baru Tuhan ikut saudara. Nah, karena Tuhan kita Tuhan yang fleksibel. Tidak selamanya Tuhan duluan. Ada sewaktu-waktu Tuhan ingin kita duluan. Memohon, kita punya diberikan otoritas, diberikan power, diberikan kuasa. Untuk apa? Meminta, memohon. Kita bernego dengan Tuhan. Seperti Hizkia, memohon, meminta, menghadap. Saya sampai menghadap Tuhan. Sampai walaupun saya sakit, saya turun. Berlutut. Bukan hanya berlutut, tiarap ya. Saya minta di kamar itu, saya tiarap, minta belas kasih Tuhan. Biar compassion itu terjadi dalam kehidupan saya. Jadi saya sama seperti pastor saya bilang, bukan saja zaman perjanjian lama. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah berubah. Dulu sekarang sampai selama. Amin. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ya kan? Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Dulu sekarang sampai dan itu terbukti. Kepada pastor Celuntungan, penyertaan Tuhan, pemulihan Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, itu terbukti. Dan bukan hanya kita dengar di telepon. Ini saksi hidup. Dalam keadaan yang seperti itu, dia masih tawar-menawar dengan Tuhan. Dan tentunya orang yang mau tawar-menawar dengan Tuhan, orang itu yang masih punya pengharapan. Amin. Harapannya mengandalkan kepada Tuhan tidak habis-habisnya. Bisa ada 1-2 kata pesan kepada jemaat tentang soal pengharapan dan jangan putus asa? Kita punya Tuhan yang hidup. Jangan putus harap. Amin. Tetap berharap. Karena Tuhan kita hari ini Tuhan tidak bisa lakukan seolah-olah. Tapi kita punya iman, besok Tuhan akan lakukan. Amin. Besok pun Tuhan belum seakan-akan, seolah-olah belum lakukan. Katakan lusa Tuhan akan lakukan. Lusa belum Tuhan lakukan, katakan bulan depan Tuhan pasti akan lakukan. Amin. Itu adalah orang-orang yang punya pengharapan. David Kumolontang berkata begini, amin, aku percaya Tuhan Yesus tidak berubah. Wah, Bapak Daud Bani mulai berkata haleluya, dan banyak lagi mereka memberikan komen bahwa mengaminkan bahwa Tuhan kita memang nggak pernah berubah. Sebenarnya kita ingin berbicara lebih banyak lagi, namun waktu juga akan memisahkan kita, Pastor Jeffrey Piring dan Pastor Celuntungan yang sudah bersama dengan kami. Terima kasih atas kehadiran di Studio 3 malam hari ini dalam acara 2 menit saja. Kita berharap satu waktu kita ada di sini lagi, Pastor ada di Gorontalo, dan kita bisa membagi berkat kesaksian, bahkan mungkin sepulang dari tempat-tempat pelayanan, adalah kegerakan rohani yang luar biasa.
itu terjadi dan bisa kembali menjadi berkat bagi kita lewat siaran dalam acara 2 menit saja. Bapak Ibu yang bersama dengan kami, yang setia bersama dengan kami dalam acara 2 menit saja GPD Eklesia Kota Gorontalo pada hari Senin, pada hari ini, terima kasih banyak atas kerjasama yang baik dan keterlibatan Bapak Ibu memberikan komentar, merupakan support bagi kami untuk acara ini tetap kami adakan pada hari Senin dan hari Selasa. Jika ada perkataan kami, sikap kami di ruangan ini tidak memberkati Bapak Ibu, kami mohon maaf dan kami percaya Tuhan Yesus dialah yang sempurna yang akan menyempurnakan pelayanan kami. Kita dengar lagi pujian dari Pastor Jeffrey, Nyanda Ada Cinta Yang Lain. Ada lain yang ada di dalam kitab hati, nyanda ada sayang yang sama deh dia pesayang, Nyanda ada dua, nyanda ada dua. Dia pecinta orang semua, dia somati orang itu semua bukti dia pecinta. Yang ada cinta yang kasih yang lain, yang ada sayang yang lain, cuma Tuhan Yesus. Nyanda ada lain yang ada di dalam